Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami bersuka cita, kami tinggikan, kami muliakan Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menolong dalam istirahat tidur kami, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, dan pagi hari ini kami akan membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita buka Alkitab kita dan kita baca dalam Markus 11 ayat 15 sampai 17. Markus 11 ayat 15 hingga 17. Berkata demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat kita telah dengar, kita baca pagi hari ini, menceritakan Yesus mengusir orang-orang yang berdagang di halaman bait Allah. Yesus mendapati para pedagang-pedagang penukar uang duduk di halaman bait suci. Lalu Yesus marah melihat kondisi bait suci sudah dijadikan tempat perdagangan untuk mencari keuntungan. Saudara, berdagang itu sah-sah saja bila pada tempatnya. Namun dalam cerita ini, Yesus tidak menyukai. Bagi Tuhan, mereka melanggar kepantasan. Mereka melihat keuntungan dan peluang untuk menghasilkan uang dalam bait suci. Lakukan praktik-praktik yang tidak baik, terjadi kolusi dengan pimpinan bait suci, bait Allah. Mengubah tempat suci, tempat memuliakan Tuhan, tempat menyembah Tuhan, menjadi tempat perdagangan, berubah menjadi pasar. Dan Yesus menjelaskan bahwa tempat suci, bait Allah, rumah doa adalah rumah untuk dapat berjumpa dengan Tuhan. Bait Allah tidak boleh dinajiskan dengan menjadikan tempat berdagang, tempat meningkatkan status sosial dan perbedaan sosial, dan mendapatkan keuntungan, dan menjadikan sarang penyamun. Saudara sekalian, ungkapan Yesus dalam ayat yang ke-17. Kita lihat ungkapan Yesus dalam ayat 17. Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Rumah doa bagi segala bangsa.
Tetapi kamu ini telah menjadikan sarang penyamun. Wow, telah menjadikan sarang penyamun. Yesus melihat bait suci, bait Allah sudah menjadi tempat persembunyian, tempat tinggal para penyamun. Para penyamun merasa nyaman di bait Allah, tanpa merasa bersalah, tidak takut akan Allah. Saudara, bukankah di tempat yang maha tinggi, di tempat yang mulia, di surga, Allah memperhatikan, Allah melihat sendiri perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan orang datang ke bait Allah. Tetapi yang sebenarnya sudah tidak takut akan Allah, sudah tidak menghormati Allah, sudah tidak mengasihi Allah, dan melakukan kompromi dengan tidak benar dengan para penyamun-penyamun demi keuntungan hawa nafsu mereka, hawa nafsu dunia. Sudah dikasih Tuhan, melalui renungan kita di pagi hari ini, kita diingatkan agar kita menjadi umat yang takut akan Allah, umat yang menghormati Allah, mengasihi Allah, mendengar ajaran firman Allah, dan melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Tuhan. Kita hidup dalam pertobatan. Bait Allah bukan dijadikan tempat berdagang, tempat para penyamun-penyamun untuk menghasilkan keuntungan-keuntungan. Yesus tidak suka. Allah tidak suka melihat kondisi seperti ini, melakukan hal seperti ini, dan suatu kepantasan. Jika Yesus marah, Yesus mengusir para pedagang-pedagang, penyamun-penyamun yang ada di dalam bait Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini, kembali mengingatkan kepada kita, mengajar kepada kita, dengan tujuan agar kita menjadi umat yang baik di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, 2 Timotius 3 ayat 16, di situ mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali dalam pendengaran saudara ini sangat keras, datang kepada kita pagi hari ini dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki keberadaan kehidupan saudara, agar mengerti, bisa membedakan mana kehendak Allah dan yang tidak, bisa mengerti mana yang tidak benar dan mana yang tidak benar, bisa memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan datang kepada kita mengajar, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran,
agar kehidupan kita, kehidupan saudara, sebagai kepunyaan Allah, saudara adalah kepunyaan Allah dan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita rendahkan hati kita kepada Tuhan, kita meresponi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kekuatan firman Tuhan menjamah kita. Kita dipulihkan, kita disembuhkan, dan kita diberkati. Tuhan mengasihi saudara dimanapun saudara berada saat ini. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan menolong setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Siapapun mereka Tuhan, yang telah bangun pagi mendengar renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan adalah pertolongan kami. Ada banyak kesalahan, ada banyak kekeliruan, ada banyak tindakan yang tidak baik di dalam kehidupan kami. Tuhan yang mengampuni kami, Tuhan yang menyembuhkan kami, Tuhan yang memulihkan kami, dan Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Dimanapun umat-Mu berada saat ini, mereka sedang mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau adalah sumber pertolongan bagi umat-Mu. Engkau pemulih bagi umat-Mu. Engkau Tuhan yang menyembuhkan mereka. Engkau yang dapat memberkati kehidupan mereka, Bapa, dalam nama Yesus. Engkau segalanya di dalam kehidupan kami. Saat ini kalau ada umat-Mu, di saat mendengar firman Tuhan hari ini, mereka membuka hati mereka kepada Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Oleh kekuatan roh, memulihkan umat-Mu. Oleh kekuatan roh-Mu, kekuatan Roh Kudus menyadarkan mereka. Memulihkan Tuhan, menyembuhkan mereka, dan memberkati kehidupan mereka. Dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini, ayat-ayat firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini mengajar kepada kami, agar kami semakin baik di hadapan Tuhan, kami semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kami muliakan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah dengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.